Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Azahra. Di sini saya akan membahas materi mengenai ekuitas modal di store. Baiklah, yang pertama saya akan membahas struktur organisasi perusahaan. Berdasarkan bentuk kepemilikan, struktur organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Yang kedua yaitu perusahaan persekutuan, adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang membentuk persekutuan. Di Indonesia, bentuk yang umum adalah firma atau FA atau Commandeiter Vennootschap atau CV. Yang ketiga yaitu perusahaan perseroan terbatas. Nah, perusahaan perseroan terbatas ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari 2 orang atau badan hukum, mulai penerbitan surat saham. Selanjutnya, saya akan menyebutkan keunggulan PT, di mana yang pertama yaitu berbentuk badan hukum terpisah dari pemilik dan merupakan para pihak dalam kasus hukum. Yang kedua, dilindungi oleh undang-undang dan negara. Dan yang ketiga yaitu keberlangsungan usaha tidak berpengaruh oleh kondisi pemilik, seperti meninggal dunia. Yang keempat, reputasi yang lebih kuat dan diakui oleh sejumlah pihak menyediakan fasilitas pendanaan, seperti perbankan atau pasar modal. Yang kelima, kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemilik atau investor. Selanjutnya, proses pembentukan PT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, syarat formal pembentukan PT yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pendiri minimal terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua, akta notaris yang berbahasa Indonesia. Yang ketiga, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan. Yang keempat, akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI. Yang kelima, modal dasar minimal 50 juta rupiah dan modal di store minimal 25% dari modal dasar. Yang keenam, minimal harus memiliki 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Yang ketujuh, pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali yang merupakan penanaman modal asing. Kemudian yaitu ekuitas PT. Salah satu bagian akun yang penting bagi perusahaan adalah struktur permodalan atau ekuitas. Untuk perseroan terbatas, komponen ekuitas terdiri atas 1 modal di store dan 2 yaitu saldo laba. Komponen ekuitas terdiri atas modal di store, saldo laba, dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, saya akan membahas tentang modal di store. Untuk perusahaan dengan bentuk PT, kepemilikan terbagi dalam lembar saham. Secara umum, pemilik setiap lembar saham memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, pembagian keuntungan atau kerugian perusahaan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan. Yang kedua, partisipasi dalam manajemen seperti hak suara untuk menunjukkan direksi dan komisaris secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan. Yang ketiga, pembagian aset perusahaan pada saat likuidasi secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan. Yang keempat, hak prioritas untuk membeli saham yang baru diterbitkan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan, yang dikenal sebagai hak memesan terlebih dahulu atau preemptive right. Terdapat 2 jenis saham yang bisa diterbitkan oleh PT, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saham biasa atau ordinary share, yang merupakan kepemilikan perusahaan residual karena A. menggunakan seluruh resiko kerugian, B. menerima manfaat terbesar atas sukses perusahaan, C. tidak ada jaminan untuk memperoleh dividen atau pada saat likuidasi hasil penjualan aset. Yang kedua yaitu saham preference atau preference share, yang timbul karena kontak dengan pemegang saham yang bersedia mengorbankan beberapa hak tertentu untuk mendapatkan kepastian hak atau privilege lainnya, seperti prioritas pembagian saham. Selanjutnya, saldo laba. Saldo laba atau retained earnings merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham yang berasal dari akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dikembalikan atau dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Laba bersih perusahaan yang diperoleh dalam satu periode adalah hak pemegang saham. Kemudian, penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif adalah akun-akun yang memengaruhi nilai ekuitas perusahaan yang tidak terkait langsung dengan pemegang saham. Biasanya, penghasilan komprehensif dibagi menjadi laba bersih dan penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai saham biasa. Setiap saham yang diterbitkan merupakan presentasi dari modal yang disetorkan dan ditempatkan. Jumlah dari modal di store ini tidak selalu sama dengan jumlah modal dasar.
Modal dasar adalah jumlah modal maksimal yang dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan atau anggaran dasar. Terdapat dua jenis saham biasa yang dapat diterbitkan perusahaan, yaitu saham biasa dengan nilai nominal dan saham biasa tanpa nilai nominal. Saham biasa dapat diterbitkan dengan nilai nominal tertentu untuk setiap lembarnya. Penentuan besar kecilnya, nilai nominal ini bergantung pada masing-masing perusahaan. Umumnya, nilai nominal ini lebih rendah daripada harga saham perdana atau harga penerbitan saham. Dan penerbitan tanpa nilai nominal ini, di beberapa negara, saham dapat diterbitkan tanpa nilai nominal dengan alasan agar yang pertama, perusahaan terhindar dari liabilitas kontingensi. Yang kedua, perusahaan maupun investor terhindar dari kebingungan antara mencatat nilai nominal atau nilai wajar pasar. Saham yang kedua yaitu saham preferen. Saham preferen merupakan jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan dengan karakteristik atau fitur tertentu, seperti 1. Preferen saat pembagian dividen, 2. Preferen saat pembagian aset dalam proses likuidasi perusahaan, yang ketiga dapat dikonversikan menjadi saham biasa atau sekuritas lainnya. Yang keempat, dapat ditarik kembali sebagai eksekusi hak opsi bagi perusahaan. Yang kelima, tidak memiliki hak suara. Yang keenam, sifat dividen dapat kumulatif, artinya dividen yang tidak dibagikan dapat diakumulasikan ke periode berikutnya. Yang ketujuh, partisipatif, yaitu kemungkinan mendapatkan dividen tambahan setelah pengalokasian dividen untuk pemegang saham biasa. Yang kedelapan, dapat dijual kepada pihak perusahaan yang menerbitkan saham. Untuk penerbitan saham preferen yang memiliki fitur convertible, pada saat dilakukan konversi, misalnya terhadap saham biasa, maka menggunakan nilai wajar aset atau saham yang diperoleh. Yang terakhir yaitu pembagian dividen. Fitur preferen pembagian dividen untuk saham preferen bergantung pada jenis dan karakteristiknya. Secara umum, ada dua karakteristik umum dividen saham preferen. Yang pertama yaitu dividen kumulatif dan yang kedua yaitu dividen partisipasif. Karakter dividen kumulatif adalah pembagian dividen suatu periode mendahulukan dividen periode sebelumnya yang tidak dibagikan. Jika masih ada sisa, maka barulah dianggap sebagai dividen periode berjalan. Dividen partisipatif adalah kebijakan dividen suatu periode yang memberikan tambahan dividen kepada pemegang saham preferen jika masih terdapat kelebihan dividen setelah pemegang saham biasa memperoleh alokasi dividen dalam persentase yang sama terlebih dahulu. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.